akan menjelaskan pengertian dari pertumbuhan ekonomi. Jadi yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan jumlah produksi barang dan jasa pada periode tertentu. Hasil produksi barang dan jasa ini tergambar melalui nilai pendapatan nasional suatu negara. Pertumbuhan ekonomi suatu negara berkaitan erat dengan kesejahteraan rakyatnya, juga menjadi tolak ukur apakah suatu negara berada dalam kondisi perekonomian yang baik atau tidak. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan ciri berupa bertambahnya produksi barang dan jasa, bertambahnya output per kapita, dan perubahan pada struktur ekonomi. Dengan mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, pemerintah kemudian dapat membuat perencanaan mengenai penerimaan negara dan pembangunan ke depannya. Jadi, sementara itu, bagi para pelaku sektor usaha, tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai dasar dalam membuat rencana pengembangan produk serta sumber dayanya. Baiklah, ada satu contoh yang dimana pertumbuhan ekonomi bisa kita lihat dalam pembangunan yang ada di kawasan industri di beberapa daerah. Salah satunya berada di daerah Cikarang. Selain itu, pemerintah juga mendorong UMKM untuk menghasilkan produk yang lebih banyak dan beragam seperti produk makanan, pakaian, sepatu, aksesoris, dan produk lain-lainnya. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjukkan pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau pendapatan output per kapita. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentase kenaikan pendapatan nasional real pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional real pada tahun yang sebelumnya. Jadi, semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah. Sehingga, prospek perkembangan wilayah semakin baik. Jadi, kesimpulan maksud dari pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses. Ya, proses yang dimana perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu negara. Ekonomi suatu negara dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan. Pada kenaikan apa? Kenaikan produksi barang dan jasanya. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. 1. Peningkatan produk domestik bruto atau PDB yang dimana menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dalam periode waktu tertentu. 2. Peningkatan pendapatan per kapita yang mengalami peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan produksi atau pendapatan per individu. 3. Peningkatan investasi. Pemerintah Indonesia telah mendorong investasi dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk manufaktur, infrastruktur, dan teknologi sebagai upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Keempat, peningkatan produktivitas yang berfokus pada tenaga kerja dan sumber daya yang memungkinkan lebih banyak barang dan jasa dengan efisien. Yang kelima, penciptaan lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor, terutama di dalam industri, jasa, dan pertanian yang dapat mengurangi tingkat pengangguran. 6. Perluasan industri dan pasar. Pertumbuhan ekonomi yang dapat merangsang kompetisi dan inovasi. 7. Stabilitas inflasi. Pertumbuhan ekonomi yang sehat biasanya stabilitas yang tingkat, inflasi yang wajar. Inflasi yang terkendali penting untuk menjaga daya beli masyarakat. 8. Distribusi pendapatan inflasi. Distribusi pendapatan yang lebih merata di antara lapisan masyarakat. 9. Pembangunan infrastruktur. Investasi dalam infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan komunikasi yang mendukung aktivitas ekonomi. 10. Upaya keberlanjutan, yang dimana semakin banyak perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang memperhitungkan faktor-faktor lingkungan, sosial, dan etika. 11. Perubahan pada struktur ekonomi. Ada pergeseran dari sektor pertanian atau sektor primer ke sektor industri dan jasa atau sektor sekunder dan tersier yang dimana menandakan diversifikasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi non-pertanian. Pertumbuhan ekonomi adalah gejala yang rumit dan dipengaruhi oleh berbagai elemen. Di bawah ini adalah elemen utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada investasi.
Investasi di bidang infrastruktur, teknologi, pendidikan, dan modal manusia dapat meningkatkan produktivitas dan kapasitas ekonomi. Soalnya ada tenaga kerja. Pendidikan dan pelatihan yang efektif dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas. Kemudian ada yang namanya inovasi dan teknologi. Negara-negara yang mendorong riset dan pengembangan serta adopsi teknologi canggih dorong mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya ada perdagangan internasional. Keterlibatan dalam perdagangan internasional dapat menjadi peluang ekspansi ekonomi. Barang dan jasa dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Dan yang terakhir ada sumber daya alam. Ketersediaan dan pengelolaan sumber daya alam seperti minyak, gas, dan logam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, terutama pada negara-negara yang sangat bergantung pada sektor ini. Nah, faktor-faktor ini saling berhubungan dan dapat berdampak secara kompleks. Seringkali kombinasi yang tepat dari faktor-faktor ini diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat dan tentunya berkelanjutan. Negara-negara yang berhasil mengelola faktor-faktor ini dengan baik cenderung mencapai pertumbuhan ekonomi sangat tinggi. Faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, akses pendidikan dan kesehatan yang rendah. Kelompok masyarakat yang memiliki akses pendidikan dan kesehatan yang rendah dapat menjadi penghalang untuk meningkatkan kemampuan dan berpartisipasi secara maksimal dalam aktivitas ekonomi, sehingga cenderung sulit untuk bekerja secara produktif. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Faktor yang kedua, infrastruktur yang kurang memadai. Faktor inilah yang menjadi alasan mengapa pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah Indonesia mengalami ketimpangan. Daerah yang selalu menjadi perbandingan adalah infrastruktur yang ada di Pulau Jawa dengan infrastruktur yang ada di Pulau bagian timur, salah satunya Papua. Infrastruktur yang ada di Pulau Jawa jauh lebih baik dan jauh lebih memadai daripada yang ada di Papua, seperti contohnya jalan, telekomunikasi, air bersih, jembatan, listrik, bahkan pelabuhan dan bandara yang ada di Pulau Jawa jauh lebih luas cakupannya dan kondisinya jauh lebih baik daripada yang ada di Papua. Faktor yang ketiga, investasi yang tidak pasti. Sebenarnya, investasi akan sangat bisa membantu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun, investor enggan berinvestasi ke suatu negara yang tidak dapat memberikan keuntungan ke depannya dan tidak dapat memberikan kondisi yang kondusif. Jadi, penting bagi suatu negara untuk menyediakan lingkungan investasi yang kondusif dengan birokrasi yang efisien dan juga insentif yang menarik bagi investor. Faktor yang keempat, kondisi politik yang tidak stabil. Faktor ini juga yang menyebabkan mengapa investor takut menanamkan modalnya. Misal adanya konflik internal atau bahkan adanya pertarungan politik antara oposisi dan koalisi yang tidak sehat. Jadi, stabilitas politik dan keamanan penting untuk dijaga. Faktor yang kelima, korupsi. Korupsi merupakan permasalahan yang melibatkan keuangan negara. Tentunya hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena membuat iklim investasi menjadi tidak stabil, membuat pendapatan real masyarakat menurun, dan membuat menurunnya alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan program-program pro-pertumbuhan. Faktor yang keenam, pertumbuhan populasi yang cepat. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi ketika laju pertumbuhan ekonomi yang pesat namun tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, sehingga tingkat pengangguran angkanya jauh lebih tinggi. Jadi, pertumbuhan populasi yang cepat dapat mempersulit kinerja perencana pembangunan ekonomi. Karena, seperti yang kita ketahui, sumber daya manusia yang ada di Indonesia belum bisa dikatakan sebaik dengan sumber daya manusia yang ada di negara-negara maju seperti Jepang, Cina, Korea Selatan, dan negara-negara maju lainnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dibagi menjadi 4 bagian, yaitu dari kuartal pertama hingga kuartal keempat. Nah, hal ini dihitung per 3 bulan. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara kumulatif sebesar 5,02%. Nah, angka ini masih stabil seperti angka pada tahun-tahun sebelumnya. Lalu pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 2,07%. Nah, hal ini sangat berbanding drastis sekali seperti pada tahun 2019 lalu, di mana pada tahun 2020 ini Indonesia terdampak pandemi COVID-19 dengan kuartal pertama yang turun drastis menjadi 2,97%, disusul kuartal kedua dan
ketiga, keempat, di mana angkanya minus. Nah, hal ini disebabkan adanya penurunan ekspor barang dan jasa, penurunan investasi akibat berkurangnya lapangan pekerjaan, lalu adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, sehingga menurunnya konsumsi pemerintah dan rumah tangga. Nah, pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 3,69%. Nah, walaupun angkanya sudah positif, tidak seperti tahun 2020 yang minus 2,97%, namun hal ini masih rendah dibandingkan tahun sebelum pandemi COVID-19, di mana kuartal pertama tahun 2021 ini masih minus 0,74%. Nah, di kuartal kedua sampai keempat, angkanya mulai naik namun tidak stabil. Hal ini dipengaruhi karena adanya naiknya konsumsi barang dan jasa, sehingga meningkatnya produksi, investasi, dan aktivitas masyarakat, di mana adanya juga pemulihan perdagangan global atau ekspor dan impor. Pada tahun 2022, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,31%. Nah, hal ini sangat tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kita lihat di kuartal pertama, Indonesia telah mampu meningkatkan perekonomian di angka 5,02%, stabil hingga kuartal keempat. Hal ini dipengaruhi karena adanya pasca penghapusan kebijakan PPKM, sehingga meningkatnya aliran masuk penanaman modal asing atau PMA dan berlanjutnya penyelesaian proyek strategis nasional atau PSN. Selain itu, membaiknya perekonomian global, khususnya mitra dagang utama Indonesia, sehingga meningkatnya ekspor. Nah, pada tahun 2023, perekonomian Indonesia masih stabil di angka 5,17%. Bisa dilihat di kuartal pertama, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di 5,04%, disusul kuartal kedua 5,17%. Nah, hal ini dipengaruhi karena adanya konsumsi yang tinggi, sehingga daya beli pun tinggi, investasi dan ekspor yang masih kuat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di urutan keempat di ASEAN. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif di tengah ketidakpastian global pada tahun 2022. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun tersebut mencapai 5,731%. Lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 3,7%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ini sejalan dengan proyeksi International Monetary Fund dalam World Economic Outlook edisi Januari 2023 yang meramalkan ekonomi Indonesia tumbuh di kisaran 5,3% pada tahun 2023. IMF menyebutkan bahwa kenaikan suku bunga Bank Sentral untuk melawan inflasi dan perang Rusia-Ukraina terus membebani aktivitas perekonomian. Selain itu, penyebaran COVID-19 juga yang sangat cepat di Tiongkok juga menghambat pertumbuhan ekonomi pada tahun itu. Di kawasan Asia Tenggara, Malaysia menjadi pemimpin pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan sebesar 8,7% sepanjang tahun 2022. Posisinya disusul oleh Vietnam dengan pertumbuhan sebesar 8,02% dan Filipina sebesar 7,6%. Nah, mengapa sih Indonesia masih dapat kalah dengan negara-negara lain? Ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti dari Malaysia sendiri. Perekonomian Malaysia itu pulih lebih cepat dari perhambatan yang disebabkan oleh pandemi dibandingkan dengan Indonesia. Hal ini disebabkan oleh strategi manajemen pandemi yang lebih efektif dan langkah-langkah stimulus ekonomi yang tepat sasaran. Perekonomian Indonesia sangat bergantung pada ekspor, khususnya barang-barang manufaktur. Perekonomian ekonomi global pada tahun 2022 meningkatkan permintaan ekspor Malaysia sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dari Vietnam sendiri, Vietnam telah menerapkan kebijakan investasi yang ramah terhadap investor asing. Hal ini telah menarik investasi yang asing yang besar ke Vietnam, terutama di sektor manufaktur. Infrastruktur yang berkembang di Vietnam telah berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur termasuk jalan, rel kereta api, dan pelabuhan. Hal ini telah meningkatkan daya saing Vietnam dalam perdagangan internasional. Nah, sedangkan Filipina diperkirakan akan terus menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia dalam beberapa tahun ke depan. Secara spesifik, Filipina memiliki keunggulan di beberapa sektor, seperti sektor pariwisata. Filipina memiliki keindahan alam yang luar biasa, termasuk pantai, gunung, dan hutan. Filipina juga memiliki berbagai macam budaya dan sejarah yang menarik. Hal ini telah menjadikan Filipina sebagai wisata yang populer bagi
wisatawan domestik dan internasional. Dan juga dalam sektor manufaktur, Filipina memiliki tenaga kerja yang terampil dan berbahasa Inggris, serta biaya tenaga kerja yang relatif rendah. Hal ini menjadikan Filipina sebagai lokasi manufaktur yang kompetitif bagi perusahaan-perusahaan multinasional. Di Filipina memiliki sektor jasa yang berkembang pesat, termasuk sektor keuangan, teknologi informasi, dan kesehatan. Hal ini telah didukung oleh pertumbuhan ekonomi Filipina dan peningkatan standar hidup masyarakat Filipina. Di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang apa itu tadi tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi ini adalah suatu situasi di mana bertambahnya jumlah produksi barang dan jasa di suatu wilayah atau negara pada periode tertentu. Nah, pertambahan ini dicirikan dengan bertambahnya produksi barang dan jasa, lalu ada peningkatan per kapita, ada juga berubahnya struktur ekonomi di suatu negara atau suatu wilayah. Nah, ada beberapa faktor juga yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Salah satunya ada investasi, lalu ada sumber daya manusia yang memadai atau tenaga kerja yang memadai dan kompeten, lalu ada sumber daya alam, ada perdagangan internasional, dan inovasi dan teknologi. Nah, faktor-faktor ini itu saling mempengaruhi dan bekerja sama agar suatu perekonomian suatu negara ini dapat tumbuh dengan baik dan berkelanjutan. Kondisi perekonomian Indonesia pada beberapa dekade terakhir mengalami perubahan yang sangat signifikan, terutama pada 2019 dan 2020, di mana mulai terjadi pandemi COVID dan ekonomi Indonesia sempat menuju angka minus. Tetapi ternyata setelah pandemi COVID, Indonesia masih dapat survive dan menyentuh angka 5% pada saat ini. Itu saya kira merupakan langkah yang sangat positif, sehingga kedepannya bisa terus ditingkatkan dan terus dipertahankan. Meskipun memiliki potensi yang sangat positif, Indonesia tetap harus waspada terhadap ketidakpastian global, isu-isu sosial, dan lain-lain yang dapat mengubah atau mempengaruhi perekonomian Indonesia ke depannya. Apalagi menuju 2045, di mana Indonesia digadang-gadang akan mengalami golden age era atau manusia produktif lebih banyak daripada yang tidak produktif. Indonesia seharusnya bisa lebih survive dan meningkatkan perekonomiannya dengan mencintai produk-produk lokal dan meningkatkan kualitas UMKM yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf.